Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ade Rahmat Seri Mandala. Pada kesempatan yang kali ini kita akan membahas tentang video-video pembelajaran. Silahkan menyaksikan video saya. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita membahas tentang ilmu mantik. Setelah kemarin kita membahas secara teoritis apa itu mantik, bagaimana caranya, dan siapa saja orang yang berpikir itu, maka pada kali ini kita akan berbicara pada tataran aplikasi. Bagaimana aplikasi mantik ini terutama dalam ilmu agama Islam. Nah, ada wali dari bagaimana penerapannya terhadap ilmu agama Islam. Nah, di sini ada 4 pembahasan yang akan dibahas bagaimana aplikasi ilmu mantik ini terhadap ilmu agama Islam. Yang pertama misalnya kita akan bahas dari aplikasi mantik dalam tafsir, kemudian yang kedua bagaimana aplikasi mantik dalam ilmu kalam, yang ketiga aplikasi mantik dalam ilmu ushul fikih, dan yang keempat aplikasi mantik dalam ilmu dakwah. Itulah yang akan kita bahas dalam video kali ini. Yang pertama kita akan bahas tentang aplikasi mantik dalam tafsir. Misalnya salah satu contohnya penerapan ilmu tafsir akbar ini misalnya hanya penafsiran tentang basmalah. Ketika kita menerapkan mantik ini dalam tafsir, kita bahas satu kalimat saja, yaitu basmalah. Basmalah ini misalnya ditinjau dari ilmu mantik ini, dilihat dari segi kata-katanya. Itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dari segi kata-katanya misalnya terdiri dari Ba, Ismun, Allah, dan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Berarti terdiri dari 5 suku kata. Nah, misalnya Ba-nya ini adalah adat dan lafaz. Ismunnya ini adalah lafaz mufrad kulli jenis, dan Allah itu adalah lafaz mufrad kulli. Nah, lafaz mufrad kulli ini adalah Allah itu adalah nama zat yang memiliki sifat kemahasempurnaan dan kemahasucian dari semua kekurangan. Lalu kemudian Ar-Rahman ini adalah lafaz mufrad kulli wad'ah dan juz'i istiqmalan. Begitupun Ar-Rahim juga sama, lafaz mufrad kulli dan wad'an wal istiqmalan. Apa ini sudah dijelaskan dalam bab awal tentang ilmu mantik. Jadi saya hanya menjelaskan bagaimana penerapannya dalam tafsir. Kemudian misalnya penerapannya bisa digali melalui kajian kalimat. Kalau tadi berdasarkan kata-katanya, misalnya Ba, Ismun, Allah, Rahman, dan Rahim. Lalu kemudian bisa dilihat dari segi kalimat. Misalnya huruf Ba dalam Bismillahirrahmanirrahim itu mempunyai muta'alaq ini kalimat yang ditakdirkan ataupun kalimat yang tersirat ataupun yang menunjukkan dalam kerangka apa basmalah itu dibaca oleh pembacanya ini sebagai sebuah ataupun sesuatu yang maudu ataupun man'ut, ataupun misalnya sebagai subjek dan predikat dalam qadhiyah hamliyah. Misalnya perincian sebegini. Misalnya sebagai qadhiyah hamliyah sahsiyah. Ini bisa dikatakan bahwa muta'alaqnya itu menunjukkan seseorang, misalnya tadi Bismillahirrahmanirrahim. Ataupun yang kedua sebagai qadhiyah hamliyahnya kuliah. Jika muta'alaqnya tadi yang tersiratnya ini menunjukkan keseluruhan. Misalnya tadi kullu mu'min. Bismillahirrahmanirrahim. Ataupun qadhiyah hamliyah juz'iyah. Misalnya ditujukan sebagai sebagian. Misalnya tadi ba'dul mu'min Bismillahirrahmanirrahim. Ataupun sebagai qadhiyah hamliyah yang muhmalah. Misalnya jika ta'alluqnya ini menunjukkan keseluruhan tanpa memakai kata kualitas. Misalnya mencakup keseluruhan tapi tidak memakai kata kualitas. Artinya tidak mencapai banyak, sedikit, dan sebagainya. Misalnya tadi al-mu'min Bismillahirrahmanirrahim. Itu adalah bagaimana aplikasi mantik ini dalam tafsir. Nah, jadi jangan heran kalau nanti ada yang menafsirkan tadi berdasarkan katanya ataupun berdasarkan kalimatnya. Itu adalah bagaimana aplikasi mantik dalam tafsir. Lalu yang kedua misalnya aplikasi mantik ini dalam ilmu kalam. Misalnya di sini saya mengambil dari Dr. Ali Sami Al-Nasyar dalam karya tulisnya Manhajil Al-Bahs Inda Mufakkir Al-Islami. Ini membahas tentang bagaimana secara ilmiah ini mantik ini diterapkan dalam pembicaraan ilmu kalam. Artinya yang dikembangkan di sini adalah teori kias yang berbeda dengan teori kias Aristoteles. Misalnya yang dunia kenal itu adalah teori kias itu Aristoteles. Misalnya dikenal dengan silogisme. Maka di kita ada yang namanya teori kias, itu sebagai kias al-usuli, yaitu bagaimana kias diterapkan dalam ilmu kalam.
Nah, kias usuli ini adalah melakukan analisa terhadap hal-hal yang abstrak dengan berpegang kepada hal-hal yang konkret. Nah, dalam kias ini disebut sebagai kias al-ghaib a'la as-syahadah. Artinya kita menganalisis hal-hal yang abstrak dengan berpegang pada hal-hal yang konkret. Dalam apa? Dalam menemukan kebenaran ilmiah. Jadi kebenaran ilmiah ini didapatkan dari menganalisis hal yang abstrak lalu berpegang pada hal-hal yang konkret. Nah, kemudian Syekh Ibrahim Bajuri ini selain sebagai, kita katakan bahwa Syekh Ibrahim Bajuri ini sebagai pensyarah matan Sulamun Nawaroh, karya Imam Al-Ahdari, juga menulis buku tentang ilmu kalam yang berbentuk matan, yang menggunakan kaidah-kaidah mantik dalam penerapan. Jadi selain dia matan dari Sulamun Nawaroh, pensyarah matan dari Sulamun Nawaroh, dia juga menulis ilmu kalam dalam bentuk matan yang digunakan untuk kaidah-kaidah mantik dalam pemaparannya. Antara lain dalam kitabnya Tijanud Daror. Ada beberapa kutipan yang menarik, misalnya yang bagaimana mengaplikasikan mantik ini dalam ilmu kalam. Misalnya, dia menjelaskan tentang Allah. Allah Ta'ala itu wajib adanya. Dan tidak adanya itu mustahil. Adapun bukti adanya adalah adanya semua yang tercipta ataupun disebut sebagai makhlukot. Dan wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kidam. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak adanya, tidak bermula. Dan mustahil Allah itu baru karena tidak bermula. Alasan bahwa Allah itu qadim, jika dia baru, misalnya ada alasan Allah itu qadim, jika dia baru, niscaya membutuhkan yang membuatnya baru. Dan hal itu mustahil baginya. Karena dia itu adalah qadim. Misalnya pemaparan tersebut menunjukkan adanya penggunaan kaidah qodiyah. Mari baca lagi, ini adalah kaidah qodiyah dan tanakud qodiyah. Serta bagaimana penarikan kesimpulan yang digunakannya. Misalnya pada alinea pertama di sini menggunakan pendekatan kias istiqra'i. Sedangkan pada alinea kedua di sini menggunakan burhan nazari dan istidlal ataupun penalaran kias istiqroni syarti. Itu ya. Jadi bisa digunakan dalam ilmu kalam. Lalu kemudian pada bagian-bagian lain misalnya menjelaskan tentang iman kepada Rasulullah. Misalnya Ibrahim Bajuri mengatakan, dan wajib bagi para utusan Allah alaihimussalam itu benar. Dan mustahil mereka itu dusta. Alasannya, jika mereka berdusta, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mesti berisikan kedustaan. Padahal hal demikian itu adalah mustahil. Berikut adalah misalnya beberapa pernyataan-pernyataan yang mantik ini terdiri dari qodiyah hamdiyah dan qodiyah syartiyah. Jadi bagaimana aplikasi mantik ini bisa diterapkan dalam ilmu kalam. Lalu kemudian bagaimana nih aplikasi mantik dalam ilmu ushul fikih ini banyak ditanyakan dalam komentar video-video sebelumnya. Maka saya jelaskan bagaimana aplikasi mantik ini dalam ilmu ushul fikih. Dalam ushul fikih kita ketahui bahwa sebelum kita mengaplikasikan mantik dalam ushul fikih, kita harus ketahui dulu bahwa apa itu takrif secara sederhana ushul fikih. Maka saya menarifkan takrif ushul fikih adalah ilmu yang membahas tentang tata cara pengambilan ataupun istinbat hukum-hukum syarak. Jadi secara sederhana ilmu fikih adalah ilmu yang membahas tentang tata cara pengambilan hukum-hukum syarak. Nah, tata cara istinbat itu dijelaskan dalam kaidah-kaidah. Jadi kita ketahui bahwa tata cara istinbat ataupun cara pengambilan itu dijelaskan melalui kaidah-kaidah. Baik misalnya terdiri dari dua pokok kaidah, misalnya kaidah kebahasaan maupun kaidah pokok kesyariatan. Jadi secara sederhana ushul fikih ini berbentuk kaidah dan kaidahnya secara garis besar itu berdasarkan kebahasaan maupun kesyariatan. Misalnya Dr. Ali Syam'i dalam bukunya Manhaj al-Bahasa Indah Fakirin al-Sirri juga telah melakukan penelitian bagaimana mantik ini diterapkan oleh ulama ushul fikih. Nah, menurut Dr. Ali Syam'i ini bahwa ushul fikih penuh dengan uraian secara mantik. Di ushul fikih ini penuh dengan uraian secara mantik. Misalnya ketika menjelaskan kaidah usuliyah lugawiyah, artinya kaidah kebahasaan ataupun kaidah pokok-pokok kebahasaan. Nah, ulama ushul fikih ini menerapkan pendekatan sorun dan badiah dan istidlal digunakan untuk merumuskan kaidah usuliyah tas'iliyah. Ini misalnya menerapkan pendekatan tasorun dan kode ini, lalu kemudian istidlal atau penararan ini digunakan untuk merumuskan kaidah-kaidah usuliyah tas'iliyah yang kemudian diistilahkan sebutan ushul fikih. Padahal ini misalnya
diuraikan secara mantiqiyah. Lalu kemudian misalnya kita ketahui bahwa sumber usul fikih itu ataupun hukum Islam itu adalah Al-Quran. Yang kedua, hadis. Hadis ini berdasarkan berita tentang as-sunnah. Kemudian teks-teks Al-Quran dan hadis ini dibaca dari segi pemahaman alfaz kata. Dan alfaz kata ini kan bagaimana pembahasannya dari ilmu mantik. Karena itu pendekatan tasawur lah yang digunakan ketika membahas tentang pemahaman alfaz ataupun kata-kata. Misalnya ada lafaz kulli dan juz'i, ini terhadap keputusan yang dibahas dalam dilalah lafdiyah dan khos. Nah, misalnya ini nanti misalnya pendekatan tasawur itu kan digunakannya kulli dan juz'i misalnya dalam bahasan dilalah lafdiyah ataupun dalam khos khususan. Ataupun misalnya hubungan ataupun nisbah antara lafaz kulli yang diterapkan dalam pembahasan lafaz dan istirok dan taroduk. Biasanya dalam istirok dan taroduk itu diterapkannya lafaz kulli, bagaimana pembahasan tentang lafaz itu tentang istirok dan taroduk tersebut. Begitupun misalnya mafhum dan maswadah itu bagaimana dibahas juga dalam fikih. Sedangkan misalnya penjelasan hakikat setiap istilah misalnya menggunakan teori takrif, misalnya menjelaskan hakikat tentang istilah sesuatu dalam ilmu kalam itu menggunakan teori takrif, menggunakan teori definisi ataupun pengertian. Misalnya dalam pengambilan keputusan hukum digunakan pendekatan istinqah. Misalnya dalam usul fikih itu kan sering bagaimana membuat keputusan hukum. Itu digunakan pendekatan istidlal ataupun penalaran-penalaran. Baik misalnya istidlal yang kiasi ataupun yang deduktif dari umum ke khusus, maupun istidlal yang istiqra'i ataupun induktif yang khusus ke, ini sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Jadi tinggal apa itu istidlal kiasi istiqra'i, tinggal ulas lagi video-video sebelumnya. Lalu kemudian misalnya istidlal kiasi ini banyak digunakan usul fikih aliran muhaddisin. Jadi kalau yang istidlal kiasi ini digunakan banyak usul fikih yang muhaddisin, sedangkan istidlal istiqra'i ini banyak usul fikih aliran mutakalimin. Ada pula yang misalnya mengembangkan kedua-duanya. Baik itu misalnya istidlal kiasi maupun istidlal istiqra'. Nah, lalu yang terakhir, lalu kemudian bagaimana implikasinya terhadap ilmu dakwah? Rumpun ilmu dari KPI itu kan secara umumnya itu adalah rumpun ilmu dakwah. Jadi bagaimana aplikasi mantik ini dalam ilmu dakwah? Ini dibagi menjadi dua bagian. Nanti yang pertama kita akan bahas tentang aplikasi dilalah lafziyah wadiyah. Jadi bagaimana ini salah satu bentuknya adalah dilalah lafziyah wadiyah. Yang kedua nanti kita akan bahas tentang istilal kiasi hamliyah. Jadi bisa diterapkan dalam metode dua tersebut. Misalnya yang pertama aplikasi dilalah lafziyah wadiyah. Misalnya kata dakwah ini dikaji dari segi dilalah lafziyah wadiyah ini sebagai misalnya ada dua, ada yang berdasarkan mutabakoh, nantinya ada yang berdasarkan tadok. Misalnya berdasarkan mutabakoh. Mutabakoh itu adalah dakwah berarti upaya muslim berupa internalisasi, transmisi, transformasi, dan aktualisasi ajaran Islam untuk mencapai tujuan tertentu dan dalam konteks tertentu. Itu secara mutabakohnya. Misalnya diturunkan lagi dalam tujuan dakwah, dapat dirumuskan dengan mempertimbangkan konteks ataupun level dakwah. Jadi tujuan dakwah itu dapat dirumuskan juga dengan mempertimbangkan konteks ataupun level. Misalnya kita ketahui bahwa konteks dakwah itu ada dakwah usia, fardiyah, fi'ah, hizbiyah, ummah, dan dakwah su'ubiyah. Jadi mulai dakwah terhadap diri sendiri, nafsiyah, sampai dengan dakwah su'ubiyah. Nah, misalnya pembagian ke-6 konteks atau level tersebut merupakan aplikasi dari pembagian lafaz kulli kepada juz'i. Jadi ini adalah aplikasi pembagian lafaz yang kulli yang menyeluruh tentang dakwah kepada yang juz'i, kepada yang sebagian-sebagian. Ya tadi menjadi dakwah nafsiyah, fardiyah, fi'ah, sampai dengan su'ubiyah. Itu ya. Lalu kemudian yang kedua, ini bisa disampaikan secara tadamun, ataupun bahwa dakwah itu berarti upaya muslim berupa internalisasi saja atau transmisi saja. Sedangkan misalnya secara iltijam, dakwah berarti membawa perubahan ke arah yang lebih baik dan adanya pemeluk agama Islam di muka bumi. Itu misalnya secara tadamun dan secara iltijam. Itu aplikasi ilmu mantik ataupun aplikasi dilalah lafziyah wadiyah. Lalu yang kedua, ini bagaimana aplikasi istidlal kiasi hamliyah terhadap ilmu dakwah
mengerti. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nahl, misalnya di sini sudah hafal semua tentang Quran surat An-Nahl. Intinya memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk kepada umatnya untuk melaksanakan dakwah. Nah, ini setiap perintah itu kita ketahui bahwa melaksanakan suatu kegiatan ataupun perintah itu adalah wajib. Jadi dakwah itu adalah wajib. Setiap kewajiban misalnya akan memperoleh pahala jika dilaksanakan dan akan memperoleh kemurkaan Allah jika ditinggalkan. Jadi pelaksanaan dakwah itu akan memperoleh pahala bagi pelakunya dan akan mendapatkan kemurkaan Allah. Ya, itu kan sudah pendapat istilah ataupun penalaran secara kias hamliyah. Lalu kemudian misalnya man'u ketika ini kalau tadi misalnya berdasarkan dai subjeknya, kalau sekarang misalnya dari segi materi. Ketika menerima materi dakwah, misalnya ada yang menerima dan ada yang menolak. Dakwah itu mengajak dan menyeru. Kalau mengajak itu ada yang menerima, ada yang menolak karena kita tidak memaksa. Misalnya ketika seorang dai berdakwah menyampaikan ajaran Islam yang didakwakan itu bisa jadi diterima, bisa jadi ditolak oleh aku. Kemudian ketiga prase di atas, misalnya yang tadi itu, ketiga prase yang tadi itu terdiri dari muqaddamah sugro ataupun kubro ataupun premis mayor dan premis minor, dan juga kesimpulan ataupun natijah. Jadi kan tadi pembentukan istilah kias hamliyah itu kan terdiri dari premis minor, premis mayor, dan konklusi ataupun kesimpulan. Nah, tentu saja ini hanya sekedar contoh saja misalnya. Karena teori pembentukan konsep serta pembentukan keputusan dan penalaran dalam aplikasi dalam mengembangkan ilmu dakwah. Jadi teori pembentukan konsep ini serta pembentukan keputusan dan penalaran ini dapat diaplikasikan dalam mengembangkan ilmu dakwah. Saya rasa itu saja pembahasan kali ini karena ini adalah tatarannya aplikasi. Jadi ini semoga Anda bisa mengaplikasikan teori-teori ilmu mantik ini dalam konteks keberagaman, misalnya dalam konteks ilmu agama Islam. Jangan lupa misalnya like, comment, subscribe, and share. Dan misalnya kalau ada yang tidak mengerti silakan komen di kolom komentar di bawah. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasallallahu wa fatrul qalbi wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.